Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai struktur atom dan sistem periodik. Baiklah, kita akan mulai dari bagian pertama dari bab ini, yaitu mengenai struktur atom. Partikel dasar penyusun atom terdiri dari proton dan neutron yang berada di dalam inti atom dan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Partikel elektron mempunyai muatan sebesar minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb, muatan relatifnya minus 1, masanya 9,11 kali 10 pangkat minus 28 gram, dan masanya adalah 1/1863 satuan massa atom atau mendekati 0. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson. Partikel proton besarnya positif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Muatan relatifnya positif 1, masanya 1,673 kali 10 pangkat minus 24 gram. Dalam SMA, masanya adalah 1,007 atau mendekati 1. Penemu proton adalah Goldstein. Partikel neutron mempunyai muatan 0 coulomb, muatan relatifnya juga 0, masanya 1,675 kali 10 pangkat minus 24 gram. Dalam SMA, masanya adalah 1,009 atau mendekati 1. Partikel neutron ditemukan oleh Chadwick. Penemuan elektron. Michael Faraday pada tahun 1830 menemukan adanya hubungan antara massa atom dengan energi listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unsur pada percobaan elektrolisis. Selanjutnya, William Crookes pada tahun 1875 melakukan percobaan sinar katoda yang pertama, di mana ia menemukan seberkas sinar yang muncul dari arah katoda menuju anoda, disebut sebagai sinar katoda. Sinar katoda akan dihasilkan oleh katoda di dalam ruang hampa udara ketika dialiri arus listrik yang dihasilkan oleh generator bertegangan tinggi. Untuk jelasnya, silakan dilihat video berikut. To demonstrate a Crookes tube, a cathode ray tube, we need a high voltage power source, such as this one. We need the Crookes tube, which has a metal cathode, a metal anode, a screen that has been coated with a phosphorescent material that gives off light when struck by electrons, and a bar magnet. As we turn on the screen, we notice that the electrons are emitted from the cathode, and as they strike the fluorescent screen, we're able to see the cathode ray, this stream of electrons illuminated. We can use a magnet to show the deflection of that stream. Here we can see the electrons being deflected by the magnet. The cathode ray moves upward. If we reverse the magnet, we would predict that the beam would be deflected in the opposite direction. And we observe that the beam is deflected downward. George Johnstone Stoney mengajukan teori bahwa listrik dalam atom disebut elektron. Kelemahan dari teorinya ialah bahwa ia tidak dapat menjelaskan pengertian atom unsur yang sama, memiliki sifat yang sama, dan unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda, padahal keduanya memiliki elektron. Joseph John Thomson menemukan bahwa kecepatan sinar katoda
jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Perbandingan muatan listrik E dan massa M dari sinar katoda adalah sebesar 1,762 kali 10⁻8 coulomb per gram. Ia juga menemukan bahwa partikel sinar katoda bermuatan negatif dan merupakan partikel dasar dari atom. Percobaannya bisa dilihat di video berikut. A cathode ray tube is the forerunner of the television tube. It is a glass tube from which most of the air has been evacuated. When the two metal plates are connected to a high voltage source, the negatively charged plate, called the cathode, emits an invisible ray. The cathode ray is drawn to the positively charged plate, called the anode, where it passes through a hole and continues traveling to the other end of the tube. When the ray strikes this specially coated surface, the cathode ray produces a strong fluorescence, or bright light. When an electric field is applied across the cathode ray tube, the cathode ray is attracted by the plate-bearing positive charges. Therefore, a cathode ray must consist of negatively charged particles. We know these negatively charged particles as electrons. A moving charged body behaves like a tiny magnet, and it can interact with an external magnetic field. The electrons are deflected by the magnetic field. As expected, when the direction of the external magnetic field is reversed, the beam of electrons is deflected in the opposite direction. In 1897, J.J. Thomson, an English physicist, determined the charge-to-mass ratio of an electron. He adjusted the electric field so that the electrostatic deflection, theta E, was the same as the magnetic deflection, theta B, and was able to calculate the charge-to-mass ratio of an electron using the following equation, where E is the applied electric field, theta is the angle of deflection, B is the applied magnetic field, and L is the distance traveled by the cathode rays. Thomson determined the charge-to-mass ratio of an electron to be negative 1.76 times 10 to the 8 coulombs per gram. Percobaan tetes minyak milikan. Percobaan ini digunakan untuk mengukur besar muatan listrik elektron. Untuk jelasnya, saksikan video berikut. In 1909, Robert Millikan, working at the University of Chicago, succeeded in measuring the charge on the electron. He allowed a fine spray of oil to settle through a hole into a chamber where he could observe their fall. The top and bottom of the chamber consisted of electrically charged plates. He introduced a source of X-rays which can cause creation of charges when they strike matter. Charges produced by the X-rays attach to an oil droplet, producing one or more charges on the droplet. When there is no voltage applied, the fall of the droplets is determined by their mass and the viscosity of air through which they fall. When the voltage is applied, the droplets that have a negative charge will fall more slowly, stop falling, or even rise, depending on the number of charges on them. By adjusting the applied voltage and observing the droplets both with voltage off and voltage on, Millikan was able to determine that the charges on the droplets were all multiples of a smallest value, 1.6 times 10 to the minus 19th coulombs. He took this to be the charge on a single electron. Jadi, menurut Millikan, muatan tetes minyak selalu merupakan kelipatan bulat dari muatan listrik elektron, yaitu Q sama dengan N dikali E, di mana N adalah bilangan bulat, 1, 2, 3, dan seterusnya. E adalah muatan listrik dari satu elektron, yaitu minus 1,60219 kali 10⁻⁻19 coulomb. Dari percobaan Thomson diketahui bahwa E per M adalah 1,76 kali 10⁻8 coulomb per gram. Millikan menemukan bahwa muatan sebuah elektron adalah 1,602 kali 10⁻⁻19 coulomb. Jadi massa elektron bisa dihitung, yaitu sebesar 9,11 kali 10⁻⁻28 gram.
Model atom yang pertama dikemukakan oleh Dalton. Menurut Dalton, atom itu merupakan partikel keras yang tidak dapat ditembusi dan mempunyai ukuran serta massa yang tetap. Kelemahan dari model atom ini yaitu tidak dapat menjelaskan tentang karakter atom-atom. Model atom yang kedua dikemukakan oleh Thomson. Menurut Thomson, atom merupakan bola pejal yang bermuatan listrik positif. Dan pada tempat tertentu pada kulit atom ataupun di dalam bola terdapat elektron. Kelemahan dari model atom Thomson yaitu tidak dapat menjelaskan dinamika reaksi kimia. Model atom Rutherford. Rutherford melakukan percobaan dengan menghamburkan sinar alfa pada lempeng logam emas yang sangat tipis. Ia mengamati bahwa sebagian besar sinar alfa menembus lempeng emas, sebagian kecil dibelokkan atau dipantulkan. Untuk jelasnya, saksikan video berikut. Rutherford's alpha scattering experiment. The credit for the discovery of the nucleus of an atom goes to a British physicist, Lord Ernest Rutherford. Shown here is the diagrammatic view of the famous gold foil experiment conducted by Lord Rutherford. The radioactive source, rich in alpha particles, was kept in a thick lead block with a narrow opening. The alpha particles were confined to a narrow beam by passing them through a lead sheet with a slit. An extremely thin foil of gold was bombarded with these fast-moving alpha particles. The scattered alpha particles were detected using a rotatable detector, which has a microscope and a screen coated with zinc sulfide. The whole experimental setup was placed in an evacuated chamber to prevent scattering by the air molecules. These striking particles caused scintillations on the screen. Based on the observations, Lord Rutherford deduced these conclusions. As most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection, most of the space within the atoms is empty. As some of the alpha particles were deflected by large angles, they must have approached some positively charged region responsible for the deflection. This positively charged region is called the nucleus. As very few alpha particles experienced the deflection, it was concluded that the volume occupied by the nucleus is very small. Since alpha particles, which are comparatively denser, were deflected by the nucleus, it shows that almost the complete mass of the atom must be within the nucleus. Kesimpulan percobaan Rutherford. Atom merupakan rongga hampa yang terdiri dari inti yang sangat kecil dan rapat, di mana massa atom dan muatan positifnya dipusatkan, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti. Elektron beredar dengan kecepatan tinggi sehingga gaya sentrifugalnya dapat mengimbangi gaya tarik inti. Inti bermuatan listrik positif karena mengandung proton, sedangkan atom bermuatan netral karena jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti. Kelemahan dari model atom Rutherford yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron yang mengelilingi inti tidak masuk ke inti. Menurut teori Maxwell, partikel bermuatan yang bergerak mengelilingi inti akan kehilangan energi dalam bentuk radiasi. Karena itu, elektron yang berputar mengelilingi inti juga akan kehilangan energi. Akibatnya, energi kinetik elektron akan terus berkurang. Sehingga lama-kelamaan, elektron akan masuk ke dalam inti.
Model atom berikutnya yaitu model atom Bohr. Menurut Bohr, elektron-elektron itu bergerak mengelilingi inti dalam lintasan-lintasan atau orbit-orbit tertentu. Setiap orbit ini jaraknya tetap dari inti, berbentuk bulat, dan mempunyai tingkat energi yang tertentu. Lintasan yang lebih dekat ke inti, energinya lebih rendah dibandingkan dengan lintasan yang lebih jauh dari inti. Selama elektron ini bergerak mengelilingi inti, maka ia tidak menyerap ataupun memancarkan energi, atau dikatakan dalam keadaan stasioner. Elektron dapat berpindah dari lintasan yang satu ke lintasan yang lainnya dengan cara menyerap atau memancarkan energi. Jika elektron itu pindah dari lintasan dalam ke lintasan luar, maka ia akan menarik energi. Sebaliknya, jika ia pindah dari lintasan luar yang energinya lebih tinggi ke lintasan dalam yang energinya lebih rendah, maka ia akan melepas energi. Kelemahan dari model atom Bohr ini yaitu hanya berhasil menjelaskan spektrum unsur hidrogen. Kita mengenal ada dua jenis radiasi. Yang pertama yaitu radiasi partikel, dan yang kedua yaitu radiasi elektromagnet. Bedanya yaitu radiasi partikel itu mempunyai massa dan muatan, contohnya seperti sinar alfa, beta, sinar katoda, dan sebagainya. Sedangkan radiasi elektromagnet itu tidak mempunyai massa dan muatan. Biasanya digambarkan sebagai gelombang. Contohnya seperti gelombang radio, sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar X, dan sebagainya. Spektrum elektromagnetik terdiri dari sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar visible atau sinar tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Di sini kita lihat bahwa sinar gamma ini frekuensinya yang paling besar atau panjang gelombangnya yang paling kecil. Untuk setiap radiasi berlaku hubungan F dikali lambda sama dengan C, atau F sama dengan C dibagi lambda, di mana F ini adalah frekuensi, yang satuannya adalah Hertz, lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, dan C adalah cepat rambat cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Spektrum cahaya merupakan spektrum kontinu, sedangkan spektrum dari unsur merupakan spektrum diskontinu atau spektrum garis. Contohnya ini adalah spektrum garis dari unsur hidrogen menurut Derek Balmer. Apa fungsi spektrum garis itu? Antara lain yaitu untuk identifikasi unsur, menentukan energi ionisasi unsur, dan juga menentukan susunan elektron dalam satu atom dari suatu unsur. Teori kuantum oleh Max Planck. Max Planck mengemukakan bahwa radiasi elektromagnetik bersifat diskrit, terdiri dari paket-paket kecil atau kuanta atau partikel. Menurutnya, cahaya memiliki sifat dualisme, yaitu selain sebagai gelombang juga bersifat sebagai partikel. Energi foton bisa dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan H dikali nu atau E sama dengan H dikali F, di mana H adalah tetapan Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule detik. Instan dan efek fotolistrik.
Jika sebuah cahaya yang mempunyai panjang gelombang atau frekuensi yang sesuai dijatuhkan pada permukaan logam, maka elektron dari logam tersebut akan terlempar keluar. Fenomena ini disebut sebagai efek fotolistrik, dan elektron yang terlempar keluar ini disebut sebagai fotoelektron. Photoelectric effect and photoelectric cell. Photoelectric effect. The photoelectric effect refers to the emission or ejection of electrons from a metal surface in response to incident light. Energy contained within the incident light is absorbed by electrons within the metal, giving the electrons sufficient energy to be knocked out of or emitted from the surface of the metal. Einstein in 1905 proposed that the incident light consisted of individual quanta, called photons, that interacted with the electrons in the metal-like discrete particles, rather than as continuous waves. For a given frequency or color of the incident radiation, each photon carried the energy E is equal to h nu, where h is Planck's constant and nu is the frequency. Albert Einstein was honored with the Nobel Prize in Physics in 1921 for successfully explaining the photoelectric effect. Photoelectric cell. The photoelectric cell, also known as phototube, is an electron tube in which the electrons initiating an electric current originate by photoelectric emission. A phototube consists of a cathode coated with a photosensitive material and an anode. Light falling on the cathode causes the liberation of electrons, which are then attracted to the positively charged anode, resulting in a flow of current proportional to the intensity of the incident radiation. Phototubes are either evacuated or filled with an inert gas at low pressure to achieve greater sensitivity. If a series of metal plates are arranged in the electron tube, then the photoelectric emission is amplified by secondary electron emission. This type of tube, where there are a number of tubes, is called a photomultiplier. The photomultiplier is capable of detecting radiation of extremely low intensity. Hence, it is used as a radiation detector in nuclear research. Beberapa penjelasan fotolistrik oleh Einstein. Fotolistrik terjadi ketika foton dengan energi yang cukup menabrak elektron di permukaan logam. Energi minimum atau frekuensi minimum ini disebut sebagai frekuensi atau energi ambang. Jadi setiap logam mempunyai frekuensi ambang yang tertentu. Setiap foton akan mentransfer energinya kepada satu elektron ketika terjadi tumbukan. Jika intensitas radiasi meningkat, maka jumlah foton akan bertambah dan jumlah elektron yang terlempar pun akan meningkat. Jika digunakan radiasi dengan frekuensi yang lebih besar dari frekuensi ambang, maka akan terjadi kelebihan energi. Kelebihan energi ini muncul sebagai energi kinetik elektron. Semakin besar kelebihan energi, maka energi kinetik fotoelektron semakin besar pula. Dan semakin banyak elektron yang mencapai anoda atau kuat arus fotolistriknya semakin meningkat. Model atom hidrogen menurut Niels Bohr. Niels Bohr merumuskan tingkat-tingkat energi atau En dari atom hidrogen sebagai berikut. En sama dengan minus Ry dikali Z kuadrat per N kuadrat.
dengan Z adalah nomor atom dan N adalah nomor kulit. Untuk atom hidrogen dengan nomor atom sama dengan 1 atau Z sama dengan 1, maka rumusnya bisa ditulis menjadi En sama dengan minus RH dikali 1/N kuadrat. Energi foton dapat dihitung sebagai berikut. E foton sama dengan delta E sama dengan EF atau energi final atau energi akhir dikurang dengan energi awal atau energi inisial. EF sama dengan minus RH dikali 1/NF kuadrat. EI sama dengan minus RH dikali 1/NI kuadrat. Maka delta E sama dengan EF dikurang EI sama dengan RH dikali 1/NI kuadrat dikurang 1/NF kuadrat. Dengan RH adalah tetapan Rydberg yang besarnya 2,18 kali 10⁻⁻18 Joule. Delta E akan bernilai negatif apabila elektron pindah dari kulit luar ke kulit dalam dengan membebaskan energi. Delta E akan bernilai positif apabila elektron pindah dari kulit dalam ke kulit luar dengan menyerap energi. Ini adalah gambar dari diagram tingkat energi untuk atom hidrogen. Deret Lyman adalah deret pertama dari garis emisi hidrogen yang merupakan deret garis pada daerah UV. Deret Balmer adalah deret kedua dari garis emisi hidrogen yang merupakan deret garis pada daerah sinar tampak atau visible. Deret Paschen dan deret Brackett merupakan deret ketiga dan keempat dari garis emisi hidrogen yang merupakan deret garis pada daerah infrared. Deret Lyman berisi spektrum transisi elektron dari kulit 2, 3, 4 dan selanjutnya ke kulit 1 atau N sama dengan 1. Deret Balmer berisi spektrum transisi elektron dari kulit 3, 4, 5 dan selanjutnya ke kulit 2 atau N sama dengan 2. Deret Paschen berisi spektrum transisi elektron dari kulit 4, 5 dan selanjutnya ke kulit 3 atau N sama dengan 3. Deret Brackett berisi spektrum transisi elektron dari kulit 5, 6 dan selanjutnya ke kulit 4 atau N sama dengan 4. Di slide sebelumnya, kita telah mempelajari rumus untuk menghitung energi foton. Nah, bagaimana cara kita menghitung panjang gelombang foton? Panjang gelombang foton yang dipancarkan atau diserap bisa dihitung dengan menggabungkan rumus energi dari Planck dengan rumus energi dari Niels Bohr. Menurut Planck, delta E adalah H dikali F. Di mana F adalah C per lambda, maka delta E adalah H dikali C per lambda. Sedangkan menurut Niels Bohr, delta E adalah RH dikali 1/NI kuadrat dikurang 1/NF kuadrat. Nah, substitusikanlah HC per lambda ini ke dalam delta E. Sehingga diperoleh HC per lambda sama dengan RH dikali 1/NI kuadrat dikurang 1/NF kuadrat. Sekarang pindahkanlah variabel HC ini ke ruas kanan dari persamaan sehingga diperoleh RH per HC. Dengan mengganti RH per HC dengan variabel yang dinamakan R, maka kita bisa menulis persamaan menjadi 1 lambda sama dengan R dikali 1/NI kuadrat kurang 1/NF kuadrat. Di mana R adalah 1,1 dikali 10⁻⁷ meter pangkat minus 1. Model atom modern. Louis de Broglie mengemukakan bahwa untuk gerakan benda-benda sekecil atau subatomik berlaku sifat-sifat gerakan gelombang. Lambda sama dengan H per M dikali V. Di mana lambda adalah panjang gelombang satuannya meter, M adalah massa partikel satuannya kilogram, V
V adalah kecepatan partikel yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. H adalah tetapan Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule detik. Menurut Heisenberg, materi yang bersifat gelombang tidak mungkin dapat ditentukan kecepatan dan posisinya secara tepat pada waktu yang bersamaan. Ini dikenal dengan azas ketidakpastian Heisenberg. Delta P dikali delta X lebih besar sama dengan H per 4V, di mana delta P adalah ketidakpastian momentum dan delta X adalah ketidakpastian posisi. Model atom modern yang ketiga oleh Schrödinger. Menurutnya, elektron-elektron yang mengelilingi inti terdapat di dalam suatu orbital. Orbital dapat digambarkan sebagai awan elektron, yaitu bentuk-bentuk ruang di mana suatu elektron kemungkinan ditemukan. Jadi, makin tebal awan elektron, maka makin besar kemungkinan dijumpai elektron pada daerah tersebut. Baiklah, sekarang kita akan membahas contoh soal tentang spektrum atom hidrogen. Hitung perubahan energi dalam joule jika elektron pindah dari kulit N sama dengan 2 ke N sama dengan 5 dalam sebuah atom hidrogen. Pertama-tama kita daftarkan dulu apa saja yang diketahui dari soal. Diketahui tetapan Rydberg Ry sama dengan 2,18 kali 10 pangkat minus 18 joule. Atom hidrogen mempunyai nomor atom 1, maka Z-nya sama dengan 1. Elektron pindah dari N sama dengan 2, berarti ini adalah kulit awal atau N inisialnya 2. Ke N sama dengan 5, berarti NF-nya atau finalnya adalah 5. Kita lihat perubahan energi atau delta E. Penyelesaian dengan menggunakan rumus di slide 16, yaitu delta E sama dengan Ry dikali Z kuadrat dikali 1/Ni kuadrat kurang 1/Nf kuadrat, maka kita bisa menyelesaikan soal ini. Substitusikan Ry dengan angka 2,18 kali 10 pangkat minus 18. Z sebesar 1, maka Z kuadrat adalah 1 kuadrat, kemudian dikali dengan 1/Ni kuadrat. Ni-nya adalah sebesar 2, maka Ni kuadratnya adalah 4. Nf adalah sebesar 5, maka Nf kuadratnya adalah 25. Maka perubahan energinya adalah sebesar 4,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Baiklah, pelajaran hari ini sampai di sini. Semoga pelajaran yang telah diberikan dapat dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.